Halo guys, selamat datang kembali di channel Gypsy Research. Baik lagi di tutorial Gypsy AI. Di video ini kita bakal bahas salah satu AI lagi dari finalisasi standar akademik gitu ya, yang namanya generator abstrak penelitian gitu. Buat aksesnya kalian harus berlangganan dulu di Gypsy AI Pro mulai dari Rp19.000 aja. Tapi kalian bisa dapetin semua AI tool, gak cuma abstrak penelitian tapi yang lain-lainnya dari semua tahap penelitian gitu. Oke, langsung aja buat aksesnya kita bisa lewat kategori finalisasi standar akademik, terus ketemu namanya ya generator abstrak penelitian, atau bisa lewat pencarian di sini, terus kita ketik aja abstrak penelitian gitu ya. Nanti udah ada yang paling pertama gitu. Nah, udah sampai kita di halaman utamanya nih teman-teman. Jadi di sini ada beberapa input. Yang pertama adalah teks draft skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah atau yang lainnya gitu ya. Intinya draft karya ilmiah kamu. Terus di sini ada jumlah kata dan yang terakhir ada bahasa abstraknya gitu ya, mau pakai bahasa apa. Nah, untuk contohnya kita bakal ambil salah satu skripsiku, yaitu yang kemarin aku buat aja, masih sama, komen C atau Ctrl C, terus kita copy paste ke sini, komen V atau Ctrl V gitu ya. Nanti semuanya akan masuk di sini. Terus setelah udah, kita lanjut lagi ke jumlah kata. Biasanya abstrak penelitian tuh antara 150 sampai 250 kata. Jadi tentuin aja sesuai ketentuan masing-masing kampus atau masing-masing jurnal, artikel dan lain-lain kayak gitu. Aku mau coba buat jadi 150 kata aja. Terus buat bahasanya aku pilih cobain bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita nyoba skripsinya itu dari skripsi bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Kita cobain gimana caranya bisa jadi abstrak dengan bahasa Inggris kayak gitu. Oke, kita langsung aja diklik buat abstrak. Sesuai namanya teman-teman, generator abstrak penelitian akan ngebantu kalian buat nyusun abstrak secara otomatis dari teks draft penelitian kita gitu ya. Jadi ya sesuai yang kayak tadi, kita tinggal copy paste aja seluruh draft kita, nanti AI secara otomatis akan membuat abstrak penelitiannya kayak gitu. Nah, udah ada hasilnya nih teman-teman. Nanti kita langsung cek aja di Word, kita langsung buka Wordnya aja, kita blank dokumen, kita bakal copy paste buat ngecek jumlah katanya gitu ya. Jadi ini kata-kata awalnya, the study analyze the user experience or UX of two prominent Indonesian top-up game websites, Koda Shop and Lapak Gaming, the user experience questionnaire. Driven by the rapid growth of the online gaming industry and increasing popularity of top-up platform, this research aims to understand user interaction and identify factors contributing to positive and negative UX. Oke, sini juga udah ada hasilnya juga di kalimat paling akhir-akhirnya. However, both platforms scored neutrally on novelty. Benchmarking against other products showed Koda Shop performing good in several areas, while Lapak Gaming consistently ranked above average, except for novelty. Jadi sesuai ya dengan apa yang kutulis, karena ini draft skripsiku juga jadi aku tahu. A significant difference was found between the platform only in perspicuity. Betul, recommendation for UX improvement, particularly focusing on novelty and perspicuity, are provided for both platforms. Oke, jadi lumayan menjawab gitu ya. Cuman mungkin yang kurang dari sini itu selain jumlah angkanya cuma nyebutin 121 responden, tapi kurang di bagian ya angka hasilnya gitu ya, supaya lebih apalagi lebih kelihatan gitu kalau ini scientificnya pakai angka gitu, jadi di quantify gitu. Itulah, jadi cuman kita cek dulu aja jumlah katanya ada berapa. Oke, jumlah katanya sesuai ya guys ya. Kalau keywordnya dihilangin, ini ada 149 kata. Oke, sesuai target 150 kata gitu ya. Jadi bener-bener ngegampangin kita buat nulis abstrak penelitian secara langsung gitu ya. Oke, kita mau nyoba generate ulang tapi pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Oke, kita siapin dulu, kita komen E lagi. Komen E itu buat ngemudahin kita buat copy paste semuanya ya teman-teman ya. Terus kita kopas ke sini.
Command E atau Control A gitu ya kalau pakai Windows. Terus kita masukin jumlah kata masih sama 150 tapi sekarang pakai bahasa Indonesia. Kita klik aja buat abstrak gitu ya. Jadi enaknya teman-teman ya, kadang kita tuh ribet juga gimana cara nyimpulin hasil skripsi, tesis, disertasi yang berlembar-lembar itu dan bikin jadi seefisien mungkin jadi abstrak penelitian itu yang enak dibaca kayak gitu. Nah, di sini udah ada hasilnya buat yang bahasa Indonesia. Secara sekilas ini agak berbeda gitu ya dari yang ditulis yang versi bahasa Inggris, karena tiba-tiba ini mention juga ada uji T-nya juga, dia mention gitu ya. Cuman sama gitu ya, dia nyebutin angkanya tuh cuman di responden doang, yaitu 121 responden. Jadi sebenarnya masih banyak yang perlu diimprove dari AI ini, tapi nggak apa-apa. Ini udah ngasih kayak kita gambaran gitu ya, kira-kira gimana sih bikin abstrak penelitian yang oke gitu ya, sesuai dengan kaedah akademisnya. Oke, kita baca aja. Penelitian di latar belakangi oleh pertumbuhan pesat industri game online di Indonesia dan persaingan ketat antara platform top-up game. Penelitian bertujuan menganalisis dan membandingkan UX, terus metode yang menggunakan user experience questionnaire yang disebarkan secara daring ke 121 responden yang pernah mengakses kedua situs web. Hasilnya kedua situs web menunjukkan evaluasi positif, namun aspek kebaruan mendapat evaluasi netral. Codashape unggul dalam kejelasan berdasarkan uji T dibandingkan benchmark. Codashape berkategori good. Oke, ini semua udah sesuai dengan apa yang ditulis di skripsinya gitu ya. Jadi lumayan memudahkan kita gitu ya dalam membuat abstrak penelitian secara lebih efisien dan efektif. Kayak gitu teman-teman. Oke, terakhir kita cek lagi jumlah katanya apakah masih sama gitu ya. Apakah konsisten di 150. Oke, bahkan di sini bisa dibilang lebih singkat ya, sekitar 111 kata. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ngelebihin batasan di 150 ini. Oke, itu aja tutorial singkat dari penggunaan generator abstrak penelitian. Jangan lupa like, comment, dan share video ini apabila memang berguna. Dan share ke teman-teman kalian yang lagi skripsi, tesis, atau disertasi. Dan gunakan Gypsy AI untuk membantu gitu ya. Jadi nggak cuma generator abstrak, tapi ada berbagai macam tools lainnya. Ada olah data, nyari referensi atau literatur. Ada pembuatan variabel juga, ideation di awal kayak judul, proposal, dan lain-lain. Itu lumayan banyak dan membantu dari awal sampai akhir penulisan gitu ya. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan follow Instagram dan TikTok kita @gypsyresearch. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah.